Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pelajaran bisnis online. Kali ini kalian sudah memasuki kelas 12 dan pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai mengevaluasi iklan online. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dewi Kartika Sari dan kita akan mulai membahas materi berikut. Nanti di akhir video akan ada evaluasi ataupun ada latihan soal. Jadi silahkan kalian perhatikan materinya baik-baik dan jawab pertanyaan di akhir video ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, di sini ada pengertian dari iklan online. Ya, jika diketahui, Ibu sudah tahu kalau kalian sudah mulai mempelajari yang namanya bisnis online dari kelas 11. Jadi tentunya kalian tidak asing dengan yang namanya iklan online. Jika kalian mengetahui iklan itu apa sih? Ya, misalkan kalian bertanya, iklan itu apa sih, Bu? Tapi Ibu yakin pasti iklan itu sudah sering kalian dengar baik kata-katanya ataupun dalam hal nyatanya. Kalian tentu sering melihat iklan di televisi, kemudian kalian juga sering dengar di radio, tapi kalian juga sering melihat di aplikasi lain. Misalkan kalian sedang membuka YouTube, ada iklan berbayar yang harus kalian tonton terlebih dahulu, ataupun pada saat bermain game ada iklan dulu, ya. Jadi tentunya kalian sudah tidak asing dengan yang namanya iklan online, ya. Bisa dilihat di sini ada artinya. Iklan online itu adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engines saat berbayar, ya. Caranya berbayar. Dan iklan online juga bisa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa ke dunia maya. Tujuannya itu adalah untuk meraih keuntungan dari kegiatan penjualan. Jadi iklan online ini adalah salah satu cara untuk orang atau seorang penjual dapat lebih mudah menjual produknya, yaitu dengan menampilkan produk-produknya ke calon pembeli, ya. Jadi selain menampilkan juga tentunya dilengkapi dengan berbagai hal. Selain ditampilkan gambarnya, tentu ditunjukkan berbagai hal menarik dari produknya, ya, yang dibuat video, foto, atau dalam bentuk kata-kata lainnya. Tujuannya adalah untuk agar produknya mudah terjual dan ia mendapatkan keuntungan. Oke, kita bahas selanjutnya. Di sini ada tujuan dari iklan online. Bisa kalian lihat ada 3 poin yang penting dari tujuan iklan online. Yang pertama itu adalah untuk menginformasikan konsumen tentang merek-merek baru, ya. Jadi di sini kalau kalian bertanya, kenapa sih kok ada iklan, ya? Tentunya iklan itu adalah menampilkan sebuah produk. Tapi di sini produk yang ditampilkan itu adalah produk-produk yang mungkin baru saja launching atau produknya baru saja keluar, ya. Misalkan sudah ada sabun jenis A dengan nama brand A, ya, atau Ibu contohkan ada Lifebuoy, kemudian ada Lux, ya, kemudian ada Gift, ya. Kemudian kita punya produk lagi yang lain, misalkan dinamakan sabunnya adalah sabun Zinc. Nah, sabun Zinc yang ini adalah produk baru, maka perlu yang namanya iklan online, ya. Jadi iklan online-nya dibuat dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberikan informasi kepada pembeli atau calon pembeli bahwa ada sabun merek baru namanya sabun Zinc, ya. Seperti bisa kalian lihat nih, contohnya di layar ini ada gambar, ya. Gambar banner atau gambar foto yang ditampilkan di gedung, ya, atau biasanya kita bilang itu adalah papan iklan, ya. Papan iklan ini suka kalian lihat atau sering kalian lihat di gedung-gedung ataupun di papan iklan offline, ya, atau di jalan-jalan suka ada banner atau apapun. Nah, papan iklan ini bisa dinamakan sebagai salah satu bentuk dari iklan, ya, tapi bukan iklan online, iklan
offline ya. Jadi offline, bentuknya itu adalah offline, tidak ada tindak lanjut lebih, hanya dilihatkan gambarnya saja, kemudian mungkin ada informasi nomor telepon dari produknya yang akan dibeli atau apapun itu ya. Jadi iklan online itu beda lagi dengan iklan offline. Jika online itu nanti ada tindak lanjut setelah kalian melihat gambar atau bentuk desain dari iklan online tersebut. Yang kedua, di sini adalah menjangkau pelanggan baru dan konsumen atau menciptakan permintaan konsumen. Jadi di sini selain pelanggan yang lama, tujuannya itu adalah untuk meraup jangkauan lebih luas, yaitu adalah pelanggan baru. Sehingga di sini ketika ada permintaan dari konsumen yang jauh bisa terjangkau ya, lebih terjangkau. Ibu di Jakarta, ibu di Cirebon, ada permintaan di Jakarta, ibu bisa kirim ya, karena ibu sistemnya adalah lewat iklan online. Penjualannya mungkin berlanjut ke penjualan online ya. Beda lagi jika ibu berjualan di rumah di Cirebon. Nah, mungkin hanya orang-orang sekitar ibu saja yang bisa menjangkau atau membeli produk dari ibu ya. Yang ketiga, di sini adalah mempersuasi atau membujuk konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Jadi kita bikin iklan itu tujuannya adalah untuk mempromosikan produk ya. Jadi di sini orang yang tadinya tidak berniat untuk membeli ya, atau calon pembeli kita itu tadinya tidak niat untuk membeli produk kita, tapi dengan adanya iklan ya yang kita buat, nah pembeli itu merasa tertarik ya, dan akhirnya terbujuk untuk membeli produk yang kita jual. Oke, selanjutnya di sini ada keuntungan iklan online ya. Jadi iklan online itu banyak keuntungannya, tapi di sini hanya 4 yang ditampilkan ya. 4 poin penting dari keuntungan iklan online. Oke, bisa kita lihat yang pertama itu adalah tidak ada tanggal kadaluarsa ya. Beda lagi dengan yang namanya iklan offline. Jadi kalau iklan offline itu ibu bisa contohkan, misalkan kalian bisa lihat di koran, di majalah ya, di koran, di majalah itu banyak iklan-iklan dari produk ya, tapi itu berjangka ataupun ada tanggal kadaluarsanya ya. Misalkan hari ini diproduksi korannya ataupun majalahnya diproduksi, nah mungkin pada hari itu besoknya sudah ada lagi produk atau majalah atau koran yang baru. Jadi tanggal kadaluarsanya itu untuk media cetak lebih cepat ya. Tapi kalau misalkan kita lihat iklannya adalah iklan online yang seperti ibu contohkan di televisi ya. Di televisi itu salah satu bentuk dari iklan online. Jika ada lanjutan dari iklan tersebut diarahkan kemana ya. Yang ibu contohkan di sini bisa lewat TV ataupun bisa lagi lewat web ya. Jika kalian membuka web atau misalkan kalian buka games ya, lagi main ML atau Mobile Legend, kemudian ada iklan masuk. Nah, ketika kalian pencet iklannya, maka kalian akan diarahkan ke halaman lain atau halaman dari produk yang dijual ya. Di situ misalkan iklannya adalah game lagi, game yang lain. Nah, ketika iklannya berjalan, di situ minta diklik atau ketika diklik minta di-download. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari iklan online ya. Yang kedua, itu ada kualitas paparan ya. Kualitas paparannya itu ya tadi seperti yang ibu bilang, ada lanjutan setelah iklannya dilihatkan. Ketika diklik, maka akan diarahkan ke halaman baru untuk membeli produk tersebut. Itu namanya kualitas paparan. Beda lagi ketika kalian menjual produk dengan iklan offline. Kalian hanya bisa lihat iklannya saja, tapi tindak lanjutnya itu tidak banyak dari seorang penjual tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kebebasan dan tak terbatas jangkauan geografis. Ya, ini sudah jelas tadi ibu jelaskan. Ibu di Cirebon, kemudian ada orang pesan misalkan di Papua, itu jangkauannya lebih luas. Kemudian yang keempat itu ada biaya. Ya, jadi di sini biayanya itu lebih murah ya dibandingkan dengan yang namanya iklan offline. Selanjutnya itu ada yang namanya media iklan online ya. Bisa kalian lihat di sini ada 3 gambar, yaitu Facebook, Instagram, kemudian ada YouTube, dan banyak lagi, ada Kaskus, ada Google dan lain-lainnya.
iklannya ya. Jadi di sini hanya 3 contoh yang ada di gambar, tapi aslinya banyak ya. Kemudian di sini Ibu jelaskan sedikit, media iklan online itu adalah saat ini dapat disebut sebagai era digital, di mana media online-nya merupakan wadah yang populer dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah bisnis ya. Jadi sangat penting untuk kita ketika memiliki bisnis maka melakukan iklan secara online ya, menggunakan iklan online. Nah, kemudian di sini juga hadirnya sosial media didukung atau menjadi kekuatan internet dan berpotensi untuk mendukung keberhasilan sebuah promosi ya. Jadi kalau misalkan kita iklankan lewat Facebook, Instagram atau YouTube, yang Ibu contohkan dengan Facebook Ads ya, Instagram Ads atau YouTube Ads. Nah, itu yang ada ads-nya itu artinya adalah advertising, atau dalam bahasa Inggrisnya advertising, dalam bahasa Indonesianya itu adalah iklan. Oke, selanjutnya itu adalah macam-macam jenis iklan ya. Yang pertama perlu kalian ketahui ada iklan teks, kemudian ada iklan display, kemudian ada iklan rich media ya. Ibu contohkan di sini iklan teks itu adalah dalam bentuk tadi di koran, di majalah, itu namanya iklan teks, atau bahkan di HP lewat SMS ya, lewat email, itu adalah iklan teks. Nah, kemudian iklan teks ini adalah berupa tulisan, biasanya hanya berupa tulisan ya. Kemudian yang kedua, Ibu contohkan iklan display itu adalah iklan yang dalam bentuk gambar ya. Jadi iklannya bentuknya ada gambarnya ya, lebih menarik minat pelanggan, untuk menarik pembeli untuk membeli produk ya. Ibu contohkan misalkan tadi ya, seperti di majalah ada gambarnya. Kalau di koran kan hanya tulisan ya, kalau di majalah mungkin lebih bagus lagi ada gambarnya. Kemudian iklan-iklan di TV ya, yang bisa kita lihat melalui indera penglihatan kita. Yang ketiga itu ada iklan rich media. Nah, iklan rich media ini yang tadi Ibu jelaskan juga, contohnya di website, di Facebook Ads, di Instagram Ads, dan lain-lainnya ya. Itu ketika kita lihat iklannya, kemudian kita tekan atau kita pencet, maka akan diarahkan ke halaman lain sebagai tujuan untuk ketika kita klik, maka kita bisa membeli produk yang kita klik tersebut. Selanjutnya, di sini ada evaluasi ya. Jadi pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini, tadi penjelasannya sudah Ibu jelaskan. Ini adalah evaluasi, ada 3 soal yang perlu kalian jawab ya. Jadi silahkan kalian bisa komen, bisa jawab pertanyaannya di komentar di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian. Ibu contohkan misalkan Ibu menjawab nama Dewi, kelas 12 BDPM. Kemudian jawab nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan nomor 3 apa. Di sini kalian bisa lihat ada pertanyaan nomor 1, pernahkah kalian membuat iklan online? Jika pernah, produk apa yang kalian iklankan? Ya, silahkan dijawab. Nomor 2, apakah iklan online berpengaruh dalam penjualan produk kalian? Dan yang ketiga, media apa yang kalian gunakan untuk membuat iklan online dan bagaimana cara kalian memasarkannya? Ya, silahkan jawab dengan jawaban kalian. Untuk pertemuan kali ini, bisnis online untuk evaluasi iklan sampai sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga penjelasan Ibu dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.